Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya Sela Zulfaiza Arbianti Roshida dari Prodi Pendidikan Biologi 2019 akan mereview atau menjelaskan hasil analisis jurnal yang telah saya dapatkan, yaitu terkait dengan gangguan hormon pada hewan untuk memenuhi tugas mata kuliah fisiologi hewan. Nah, artikel yang saya baca ini berjudul Pemberian Vitamin sebagai Penanganan Gangguan Reproduksi Sapi, Kelompok Ternak Desa Babakan, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Baik, langsung saja kita ke pokok pembahasan. Nah, di sini ada 7 pokok pembahasan. Untuk pokok pembahasan yang pertama yaitu tentang identitas jurnal, yang kedua tentang tujuan penelitian, yang ketiga tentang metode penelitian, yang keempat tentang objek penelitian, yang kelima pembahasan, yang keenam kelebihan dan kekurangan penulisan jurnal, dan yang ketujuh tentang kesimpulan. Pokok bahasan yang pertama, identitas jurnal. Artikel yang saya dapatkan ini disusun atau ditulis oleh 5 penulis yang bernama 1. Fiski Fitri Hendrawan, 2. Aulia Firmawati, 3. Desi Wulansari, 4. Yudit Oktanela, 5. Galuh Chandra Agustina. Artikel ini dimuat dalam jurnal Nutrisi Ternak Tropis dan dipublikasikan pada bulan Maret tahun 2019 dengan volume 2 dan nomor 1. Kemudian pokok pembahasan selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Untuk penulisan ini merupakan penelitian dan pengabdian yang bertujuan untuk menanggulangi gangguan reproduksi sapi serta dapat memperbaiki performa reproduksi sapi dengan melihat peningkatan angka kejadian birahi atau estrus pada kelompok ternak di Desa Babakan, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu metode penelitian yang digunakan. Untuk metode yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan ini yaitu menggunakan metode analitik dengan 4 langkah yang dilaksanakan. Yang pertama yaitu penyuluhan kepada masyarakat tentang manajemen kesehatan ternak dan reproduksi sapi. Yang kedua, pembagian materi untuk masyarakat dalam bentuk hard copy atau file yang telah dicetak. Yang ketiga, pemeriksaan kesehatan ternak secara umum, dan yang keempat, dilakukan pemeriksaan gangguan reproduksi pada ternak. Kemudian, objek penelitian. Pada artikel ini, sasaran dalam kegiatan yang dilakukan adalah seluruh kelompok ternak sapi serta seluruh masyarakat di Desa Babakan, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Kemudian pokok pembahasan selanjutnya adalah pembahasan, di mana yang pertama, penyuluhan ini dilaksanakan karena adanya tingkat pendidikan masyarakat yang rendah sehingga akan berpengaruh pada kemampuan manajemen pemeliharaan dan pembibitan hewan dan kesehatan reproduksi hewan. Kemudian penyuluhan ini dilakukan dengan memberikan wawasan dan berdiskusi dengan masyarakat tentang manajemen kesehatan ternak sapi. Setelah dilakukan penyuluhan, dilakukan perawatan ternak yang sakit, pelayanan dan konsultasi kesehatan hewan, pemberian vitamin B kompleks, dan penanggulangan penyakit hewan serta pemeriksaan gangguan reproduksi pada ternak hewan. Kemudian dari hasil pemeriksaan, ternyata hampir semua sapi yang dipelihara secara tradisional pada kondisi petani ini terserang penyakit cacingan dengan beberapa spesies yang berbeda. Kemudian selain adanya penyakit cacingan, juga terdapat faktor hormonal dan kebersihan kandang yang menimbulkan gejala silent heat atau
birahi tenang dan juga subertus atau birahi pendek yang disebabkan oleh rendahnya kadar hormon estrogen. Kemudian untuk kasus delayed evolution atau evolusi yang tertunda dan juga anevolusi atau kegagalan evolusi dan kista folikuler disebabkan oleh rendahnya kadar hormon gonadotropin yaitu FSH dan hormon LH, di mana kita tahu bahwa hormon FSH dan LH ini dapat memicu pertumbuhan dan kematangan dari folikel alias sel telur untuk memproduksi hormon estrogen. Nah, seperti yang kita tahu bahwa jika hormon FSH dan LH ini rendah, maka kadar hormon estrogen juga akan rendah sehingga akan menyebabkan infertilitas atau kemandulan pada sapi betina, di mana sapi betina ini akan susah bereproduksi. Biasanya kejadian ini disebabkan oleh kelenjar pituitari yang ada dalam otak sehingga tidak berfungsi dengan baik. Selain itu, pakan yang kekurangan nutrisi juga bisa menyebabkan menurunnya fungsi kelenjar seperti penurunan sekresi hormon gonadotropin, FSH, dan LH. Selanjutnya, ditampilkan tabel perekapan hasil survei dan pemeriksaan oleh penyuluh, di mana pada tabel ini terdapat total 97 ekor sapi yang telah diperiksa dari 17 peternak dengan spesies yang berbeda-beda. Kemudian hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa beberapa sapi ada yang tidak bunting, ada yang tidak estrus atau tidak birahi, di mana kita tahu bahwa estrus ini merupakan kondisi di mana sapi betina sudah menunjukkan tanda-tanda dewasa atau biasanya sapi tersebut sudah saatnya untuk dikawinkan. Kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut diberikan beberapa pelayanan oleh penyuluh seperti pemberian vitamin B, obat cacing yang diharapkan dengan pemberian vitamin dan obat cacing ini dapat meningkatkan nafsu makan. Kemudian diberikan juga IB atau inseminasi buatan, di mana IB ini merupakan cara atau teknik memasukkan semen atau spermatozoa sapi jantan yang unggul ke alat reproduksi sapi betina untuk dapat menghasilkan anakan yang lebih berkualitas, sehingga akan meminimalisir gangguan hormonal atau reproduksi pada sapi. Kemudian dilakukan juga pelayanan IB ini secara gratis pada sapi ternak dan pemberian obat albendazole atau ABZ yang dipilih karena dinilai lebih efektif melawan jenis cacing yang ada. Pokok bahasan selanjutnya yaitu tentang kelebihan dan kekurangan penulisan jurnal, di mana kelebihan penulisan jurnal ini adalah bahasa yang disampaikan ini cukup sederhana sehingga pembaca bisa memahaminya dengan lebih mudah. Kemudian kekurangannya sendiri adalah penjabaran terkait dengan gangguan hormonal pada pembahasan masih kurang jelas dan kurang rinci. Sehingga dari beberapa penulisan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan Pengmas yang dituliskan dalam artikel ini meliputi tahap-tahap atau langkah-langkah pemeriksaan status reproduksi ternak, pemberian obat cacing dan vitamin, serta pemberian penyuluhan secara langsung kepada para peternak dan masyarakat. Pemeriksaan status reproduksi dilakukan pada 10 ekor sapi dengan status reproduksi yang bervariasi, diantaranya bunting sebanyak 7 ekor, tidak birahi sebanyak 87 ekor, dan birahi sebanyak 3 ekor. Pemberian obat cacing dan penyuntikan vitamin dilakukan pada seluruh sapi sebanyak total 97 ekor. Namun, pada sapi dengan status reproduksi bunting tidak diberikan pemberian obat cacing. Nah, sekian review jurnal dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.